Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil rasul salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ba'du. Yang kita hormati bersama keluarga besar Habib Haidar, wonten Syarifah Muzayyana, Syarifah Alifah, sedanten ingkang kula hormati wonten Habib Ali bin Yahya, Habib Ali Bakil, wonten Habib Ridho Al-Hasani, wonten mbah-mbah kula niki, wonten Mbah Hafaz, Mbah Zaki, wonten mas-mas kula, wonten Mas Zainul, Mas Sufyan sedanten, dan Kiai Khozin, wonten Mbah Najib, wonten pemain cadangan nih, wonten Mas Edi. Sebelumnya terima kasih sekali atas ralat atau pembenahan dari Habib Ali bin Yahya. Karena memang di Jawa itu biasa musamahah. Kulo niku mboten ngerti nek ada mas jenenge Edi, roe iku sarot. Niku muridé Said Abbas Al-Maliki. Tapi dadine ngoten niku. Tapi saya pastikan bahwa Habib Haidar ini teman dekat sama mbah saya, juga sama abahnya Mbah Hafaz Ki Hamid Bedawi. Jadi dulu itu cerita yang beredar. Semoga ini tidak termasuk akhta syariah atau al-akhta syariah. Dulu itu Said Hamzah bin Abdullah bin Umar ini, Said Umar ini gurunya Mbah Ahmad. Jadi Mbah Mun punya mbah dari ibunya namanya Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Said Omar Sato. Di antara khas ngajinya itu harus menghafalkan mahfudzat. Beliau hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Sehingga beliau tidak mau baca kitab besar-besar, karena kalau potongan-potongan Mas Edi kalau ngapal majmu' itu kan minal mustakhilat. Ini mustakhilat aklan basaraan. Jadi terus disuruh ngapalkan kitab-kitab kecil. Dan itu yang dibawa Mbah Ahmad disarang menjadi muhafadzah. Disyarat untuk alim itu harus muhafadzah hafalannya. Tapi sama guru-guru dipakai syarat kenaikan kelas. Tapi saya pastikan bahwa sanad-sanad yang dibaca ini semuanya benar berdasar tulisan versi kita yang Kiai Jawa juga punya tulisan banyak. Misalnya di sini ditulis Sayyid Haidar bin Hasan bin Sodaqah Dahlan bin Zaini Dahlan bin Ahmad Dahlan sampai Syabul Qadir Jilani, sampai lewat jalur Sayyid Abdul Al-Mahdi, sampai Hasan Musana, Hasan Asyibti, dan sampai Rasulullah SAW. Saya bawa manuskrip ini, mungkin jarang yang punya, termasuk mas-mas saya pasti tidak punya ini. Ketika Sayyid ini diantara cucunya, kan kita tahu tadi ya, Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah, ya, Haidar bin Hasan bin Sodaqah. Tadi dijelaskan beliau bahwa Sodaqah ini punya saudara namanya Ahmad Zaini Dahlan, yang ma'ruf, yang masyhur, yang ngarang mutamimah macam-macam. Ketika Syekh Mahfud At-Turmusi, ada yang baca At-Tarmasi, ini ngaji di Mekah. Sebelum itu ngaji di Basoleh Darat. Itu ngarang kitab Al-Manharil Amin, Syarah Masailu Ta'lim, yang dulu dikarang Bafadl. Kemudian lebih dikenal dengan istilah Hasyiatut Turmusi atau Hasyiatat Tarmasi. Dan diantara Sayyid Top yang memberi takrid, ya ini orisinal ini, diantara Sayyid Top yang memberi takrid saat itu adalah Sayyid Sodaqah. Ini ditulis Takridu Nukhbatil Mudarrisin Bil Masjidil Haram wa Umdatu Ayanihil A'lam Al-Alama Sayyidi As-Sayyid Abdullah bin Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan. Terus saat itu artinya hadil bait ini Baitul Nubuwah, Baitul Ilm, jadi sudah terkenal sekali. Zaman itu beliau ini Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan ini ngasih kata pengantar kitab Hasyiatut Turmusi. Di antara yang beliau katakan tentang memuji Syekh Mahfud At-Turmusi, beliau juga detail sekali ngendikan di kitab ini ya, Muhammad Mahfud bin Marhum Al-Alama Al-Had Abdullah bin Marhum Al-Alama Al-Had Abdul Manan At-Turmusi Al-Jali. Terus cerita-cerita hubungan kita dengan ulama-ulama Haromen. Saya muridnya Mbah Maimun. Mbah Maimun punya mbah juga sekaligus guruna namanya Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Said Umar Sato.
Dan di kitab-kitab sanad Sayyid Abi Bakar Sato ini paling kecil. Kecilnya ngaji sama Sayyid Umar Sato. Di tengahnya terkenal ada Sayyid Utsman. Dulu di era itu yang diantaranya ngaji itu Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Terus ini cerita-cerita tentang betapa benana wa benahu itu ada lakoh yang luar biasa. Jadi zaman Syekh Mahfud Atur Musi ngarang kitab itu diantara yang ngasih takrib, ngasih komentar ini Amit ini Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan. Ini di kitab Hasyatul Turmusi di juz 7. Jadi ketika di akhir juz diterangkan takridot dari beberapa ulama daripada Sadatin Al-Hasaniyin, yaitu Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Di antara pujian beliau, karena beliau baca betul kitab Hasyatul Turmusi, inna hadzalah wa ta'lif alladhi yaftakhiru bihil amilun. Terus beliau menulis limiti hadza falyamalil amilun fajazawwa mu'allifaha al-jaza al-hasan bi fadlihi wa judi wa mata'al muslimina bi baqa'i wa judi. Jadi ini menunjukkan ketika beliau menulis itu masih sugeng. Dan kita tahu Syekh Mahfud Atur Musi ini adalah gurunya Mbah Hasyim. Jadi memang benar dikatakan Habib Ali kalau cerita Mbah Hasyim ngaji Syekh Ahmad Zaini Dahlan mah nggak mungkin, karena Mbah Hasyim ngaji sama Syekh Mahfud. Syekh Mahfud baru ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato baru ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Memang secara tokoh itu nggak mungkin. Tapi ada beberapa catatan memang kalau Syekhona Khalil, Mbah Soleh Darat dan keluarga besar Kudus Ndamaran itu memang domenangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan karena tokohnya memang di atas Mbah Hasyim Asy'ari. Saya pernah meneliti bahwa Khinatu via Syekh Nawawi Banten itu Syekh Mahfud Atur Musi sekitar umur 29 tahun. Karena Syekh Mahfud ini dulu ngaji di Mbah Soleh Darat umur 9 tahun sampai 14 tahun. Terus pertama mulazamah Sayyid Abi Bakar Sato itu umur 15 tahun. Lazamahu muddata asri sinin. Beliau ngaji sekitar 10 tahun. Ditinggal wafat oleh Sayyid Abi Bakar Sato itu ketika beliau umur sekitar 25 tahun. Dan ketika beliau ngarang kitab ini, di antara teman beliau dan juga sekaligus mitra diskusinya adalah Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Kemudian memberi kata pengantar ini diantaranya mensifati Sohibul Afham ad-daqiqah wal ma'ani al-asba ar-raqiqah al-murtafi ala ru'usi fudola'il asri. Dan kita tahu Mbah Mahfud ini punya beberapa murid, diantaranya adalah mbahnya Mbah Akhfas ini, Mbah Baidowi, juga Mbah Maksum, juga Mbah Sidik Jember, juga beberapa masyayikh di Indonesia. Ini yang agak serius tentang manaqib, supaya kita tahu bahwa inna hadzal ilma dinun fangduru aman ta'khuduna dinakum. Nah, yang penting dari sanad itu adalah profesionalitas. Sebab itu kula cenderung cerita nu paling seneng cerita wali, kira dikepenak. Jadi dulu itu terkenal ceritanya, yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ada ketulungan. Jadi khidmah kiai tok, kiai ini ngopi, kiai kopi, menolak kiai ini rokok, kiai asbak, pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir marrobuka, malaikatnya dia tertawain. Malaikat kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini gak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya. Jadi malaikat agak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan.